Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rivot Risalah Podcast. Bersama saya Yuda Prasetya dan saya Giani Padiahaya di acara Surabi, Suara Rakyat Bingung. Lagi bingung apa nih kira-kira hari ini? Aduh, kalau misalnya bingung mah masih bingung-bingung terus sih. Setiap kesini pasti bingung. Beli kambing dapat mau ya? Iya, boleh lah. Gimana? Gini, kan sekarang tuh PPKM level 4 ya. 4 ya kayak bon cabai kan? Level 4 ya, bener. Nah, level 4 ini teh kan maksudnya buat orang-orang yang kayak aku gitu ya. Kan kalau misalnya lagi keluar gitu, jalan-jalan, nggak jalan-jalan, apa kayak belanja ngantar mama kayak gitu. Area aku kira teh kan PPKM di dalam rumah. Tapi kenapa ya kalau misalnya pas keluar teh ngeliat dengan masih banyak aja gitu orang-orang teh bergerombol gitu ya. Terus kayak terus sekarang lihat di berita internet juga masih ada gitu kenakalan remaja gitu. Jadi anak muda yang bergerombol itu ya? Gitu. Pengaruh berarti PPKM. Gitu. Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Padahal kan aku tuh udah berusaha banget nih buat di rumah aja gitu. Betul Ki. PPKM atau tidak PPKM tidak menghentikan aktivitas anak muda khususnya yang senang berkumpul, kemudian berkomunitas. PPKM itu sebenarnya tidak jadi ukuran ya menghentikan aktivitas mereka. Bahkan kenakalan remaja pun masih tetap ada walaupun PPKM. Nah, kebingungan Dian hari ini rasanya nih kita hadirkan dari pelaku sekaligus tokoh orang-orang yang bergabung. Tapi kita akan lihat dari sisi positif ya, dari sisi positif. Cakep benar. Mana mungkin mereka bergerombol tanpa ada kegiatan, mana mungkin mereka bergerombol tanpa punya tujuan. Nah, kita gali nih dari itu kan mereka mana tuh patut cari cing di imah itu tuh. Oke, Ki, kebingungan kita kali ini kayaknya kita hadirkan ya seorang tokoh anak muda Kota Bandung. Namanya udah udah populer lah di wilayah Bandung dan sekitar. Asik, siapa nih? Kita hadirkan Raka GGS. Asik. GGS. Kak, sehat Kak? Ganteng-ganteng siluman nih. Ganteng-ganteng siluman. Ya. Kak, gimana Kak, sehat? Alhamdulillah Kak. Asik. Gimana tuh sibukan apa aja sekarang Raka? Paling saya sibuk kerja aja. Tidur sibuk? Tidur. Kesibukan juga ya? Ya. Asik. Gini Kak, menyambungkan kebingungan dia nih mewakili anak muda ya. Katanya PPKM teh tengaruh cina anak muda teh tetap aja bergerombol, berkumpul, kemudian beraktivitas. Nah, Raka kan sekaligus anak muda, sekaligus pelaku. Kita melihat aktivitas-aktivitas ini yang sebenarnya menjadi kebingungan di kamarana atuh gitu tah. Gerombol gitu nya itu. Nah, gitu Kak. Kira-kira sebenarnya Raka sekarang sibuk apa selain kerja? Ada nggak kesibukan itu? Paling kesibukan saya mah ya bisnis. Asik. Bisnis mah tapi tetap bergerombol lagi. Iya ya, kan kalau nggak bergerombol nggak Kalau bisa. mungkin lihat fenomena seperti itu mah jadi inget sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang kita gali pengalaman sebelum-sebelumnya. Emang ngapain aja tuh sebelum-sebelumnya tuh? Saya kan pernah menjadi seorang ketua umum Asik. salah satu organisasi masyarakat, cuman di bagian mahasiswanya. Apa itu kira-kira Kak? Apa tuh, gimana tuh? Namanya Hikmah MPH. Asik. Hikmah MPH. Himpunan Pelajar Mahasiswa Merah Putih Oh, Hitam. sedangkan himpunan masyarakat. Merah putih hitam. Kumaha nih teh Kak? Jadi suatu wadah organisasi yang pada saat waktu saya menjadi ketua umum lebih fokusnya ke sosial. Sosial. Bagus apa itu sosial? Bagus, cuman sering aja yang namanya anak muda yang namanya anak muda pasti Ada lah ya pemanis-pemanisnya gitu ya. pemanis sama ceritain. Asik. Jadi gini Ki, kan tadi kan kamu bingung ya. Budak murah teh kemarana ieu bergerombol, beringka dia. Beringka. Nah, sebenarnya komunitas itu memang berkelompok, berkumpul bareng-bareng beraktivitas kayak gitu gimana? Biasanya kalau dulu ya waktu saya menjadi ketua umum biasanya kalau ada acara momentum berarti ya? momentum melihat PPKM sekarang, dulu saya awal-awal bagi-bagi
bantuan. Cuman melihat fenomena makin sini malah makin ngumpul tapi kayak cuman foto urakan di jalan. Ya emang dulu juga saya sempat kayak gitu sama anak-anak dan sama anggota saya gitu. Kebetulan dulu saya membawa 800 anggota. Luar biasa. Dari Boskio 800 anggota. Udah aja, ini mah kamu mah jadi nyalek aja atau enggak kalau gitu. Terbagi di Kabupaten dan provinsi. ya Asik. di Kabupaten Bandung Barat. Terus kebanyakan malah ke SMA. Padahal pada saat itu saya posisi sudah mahasiswa. Oh, jadi himpunan mahasiswa Himpunan pelajar dan mahasiswa. Oh, jadi nyatu ya. Ya. Luar biasa, ternyata ini pelaku nusuk beringkal. Iya. Nah itu sebenarnya mau ngapain dan kemana sih Kak kalau ngumpul-ngumpul kayak gitu tuh? Nah, biasanya kalau pada saat itu mah ya hanya nongkrong, foto, jalan, lalu. Karena pada saat itu bentuk show off bahwa kebanyakan anggota-anggota ngerasa saya bangga masuk suatu komunitas bareng-bareng di jalan asap kasepna. Panggagahannya. Nah terus kalau misalnya ini nih kan tadi ada banyak ya, ada yang di SMA, kuliah apa gitu ya. Itu teh direkrutin atau kumaha tah? Maksudnya kan kadang ini kayak organisasi gitu ya. Nah terus sampai 800 orang teh gimana bisa sampai 800? Pertama ya sih ada yang dimana ke personnya masing-masing, ada yang ikut teman, ada yang kesadaran diri. Kalau saya pribadi ya, dulu saya masuk organisasi, pertama saya belajar, ingin selalu positif, niat awal ya, selalu positif, berusaha positif lah. Niat awal pengen belajar di mana sih di organisasi. Yang kedua, saya pernah mendengar kalau misalkan untuk terjun ke politik, kebetulan saya agak tertarik kepancing oke-nya. Gimana? Katanya awal mulanya juga ada yang dari organisasi, makanya saya masuk. Nah, ya mungkin karena waktu itu saya umur masih belia lah bisa dikatakan, sekarang juga masih belia sih. Cuma ya jadi singkat cerita masuk aja karena ada rasa kepo. Terus yang paling besar itu rasa kepo, rasa umur segitu mah umur saya baru masuk kampus mah pasti lagi nyari pertama jati diri, pengalaman, teman, terus pengen yang relasi juga, lagi coba gitu. Masuk saya nggak langsung jadi ketua umum. Saya jadi kebetulan saya langsung jadi pengurus. Jadi pengurus. Pertama humas, kedua wakil ketua, ketiga langsung ketua umum. Karir modelnya bagus juga ya Ki, lancar. Ada itu gak ospek lah pas masuk kumaha gitu kan, kadang-kadang cenama aya nu ospek nanti kumaha sana masuk gitu kan. Kalau bicara masalah ospek kan biasanya benar-benar istilah ospek mah tuh gangster ya. Kalau misalkan dari si MPH ini tuh lebih ke organisasi gitu. Cuman ya sedikit suka ada yang namanya di jalan gitu ya, suka ada anggapan bahwa MPH itu lebih ke gangster juga. Sama aja lah ya. Balik lagi ke anggapan juga ya, anggapan orang-orang. Nah ini ya Kak, tadi ya dengan 800 orang tuh ya, berbagai tempat, berbagai wilayah, otomatis berkumpulnya itu kan otomatis di mana-mana nih. Macam-macam tuh. Sedangkan aktivitas anak mudanya pun tidak kita ketahui kan, nggak kekontrol, sehingga kenakalan remaja itu ya pasti terjadi di situ. Nah sebenarnya satu hal apa yang dilakukan kenakalan remaja ketika mereka berkumpul itu ya? Seperti apa sih Kak sampai itu? Waduh, humanya. Kalau ya bernostalgia ke saya pada zaman saat itu mah, suka saya nongkrong, ribut. Tapi di Hipma MPH tuh kan dia tuh organisasi masyarakat. Bukan Masya Allah, organisasi Masya Allah. Masya Allah. Nah, kebetulan bersaing dengan
4 pilar. Oh, ada kompetitornya ya? Kompetitor yang benar-benar udah senior di Bandung. Nah ini tiba-tiba muncul, ya kita bersaing dengan keempat pilar itu untuk menunjukkan eksistensi. Ya? Ya kita sering terjadi benturan di jalan. Kayaknya tadi ya pengaruh PPKM, mau PPKM juga rek level 4 sekalipun 4 plus, ternyata anak muda yang berkumpul itu ada kompetensi di situ ya. Kompetensi bukan kompetensi. Jadi pebalap. Ada kompetitor di situ. Karena tadi berbicara ternyata berkumpul harus ada eksistensi. Hal apa yang menjadi nilai jualnya? Berarti itu ya, Pak? Karena kita ya pada saat itu untuk show off gitu ya. Show off. Nih, Raka punya nggak sih? Show off gitu. Ya perlu sedikit seperti itu. Pemanis ya? Pada zaman saat itu ya. Pada zaman saat ini gimana? Sama aja. Ayo mah insya Allah atas bagus. Asik. Sekarang mah organisasi Masya Allah. Masya Allah ya. Nah ternyata itu ya, enggak Raka nih, ketika dulu 800 orang ibu saya juga punya anak 4, ngurus apa tuh yur? 800 orang ketuanya lagi. Punya format apa Raka ngurus anak-anak sebanyak itu? Pertama sih ya asik aja gitu nambah saudara gitu. Terus pembelajaran juga kita ketemu orang yang berbeda-beda dari segi sifat, karakter. Dikumpulkan. Terus justru kan kebanyakan anak sekolah ya. Waktu itu pada saat itu saya mahasiswa, saya kayak punya adik sendiri. Asik. Jadi banyak adik tuh. Ngasuh jeung ngasah. Palingnya gitu. Luar biasa masih muda, ngurus 800 anak muda. Cuma ya kayaknya memang namanya? Ngasah kan diasah ya? Kawanina, gelutna. Cuman pelan-pelan waktu itu saya juga berusaha menggiring atau membimbing mereka di jalur-jalurin. Saya kayak kan pada saat kepengurusan saya waktu itu ada bidang-bidang bakat, minat dan bakat ya? Ya misalkan ada yang jago futsal, saya fasilitasi untuk membuat suatu tim futsal. Terus untuk ada yang ke bela diri, jago gelut ada juga ya, jago gelut di jalan. Lebih di ini sama saya lebih dimasukin ke bela diri. Kayak boxer kayak gitu ya? Ya transisi sama saya transisi saya menjabat, emang awal pastilah deg-deg lah aja. Yang namanya di jalan itu teh. Cuman pelan-pelan sama saya dibawa digiring, sama saya kelebihan yang mereka punya anggota-anggota saya dimasukin ke pembinaan lah, nonton bakat. Tadi di jalanan liar diarahkan sedikit demi sedikit menjaga gelut cing gelut profesionalnya gitu menurutnya kan. Cuman kayak gini ya dulu bisa dibilang saya nakal, bisa dibilang wah bawang tapi bawang laki. Asik, bad boy ya. Cuman nakal juga tetap mempertahankan prinsipnya gitu. Asik. Dan punya prinsip gitu, nggak nakal, benar-benar keluar dari koridor gitu. Di jalurnya nakalnya masih ada batasan gitu nya. Karena di tengah jalur mana nakalnya ketabrak. Karena kadang suka mikir gitu, ada gimana laki KB gitu. Semua anak laki-laki pasti kayak gini. Kecuali meren Emang di situ nggak ada perempuannya? Nggak ada. Oh, laki-laki semua 800 teh, bahaya soalnya kalau misalkan ada perempuan. Bisa jarang ya kalau perempuan ikut-ikut. Galak ya? Galak. Pada saat itu ketua umum dan wakilnya juga. Gini Kak, selama kepengurusan Raka dulu mengurus anak-anak 800 orang nih, hal yang terberat apa Raka hadapi? Entah itu urusan otomatis bisa jadi nama di jalannya, namun jeung tadi kompetitor, berarti jeung pengurus hukum itu tah penegak hukum, meureun hal itu yang bahkan berhadapan. Naon sih Kak eta kesadaran ngurus anak 800 orang tuh? Ya kan, yang namanya umuran SMA banyak ya anggota-anggota saya di SMA tuh, seperti yang saya bilang tadi. Umuran-umuran seperti itu
mereka tuh lagi benar-benar nyari jati diri. Pasti seseringnya teh ribut gitu, ribut. Tentu kan yang namanya suatu keributan pasti ada pemicu ya. Ada nggak nanti suatu saat pasti ada petugas yang itu terus yang ribut anggota saya, tapi yang sering dicari penanggung jawab ya dinikmatin aja nih. Dinikmatin sampai ya selama hampir 2 tahun. 2 tahun Seperti itu. Walaupun sebisa mungkin para pengurus dan saya gitu menghindari hal-hal seperti itu. Cuman yang namanya anggota saya kebanyakan umuran yang kermamajehna pasti aja 1 bulan tuh sekali, 1 bulan 2 kali di aparatur. Malahan saya banyak kenangan bersama aparat asik. kita. Nah tadi Kak ngomongin jati diri. Nah sebelum jauh ngomongin jati diri, kita hadirkan kopi. Kalau ingin cari jati diri hanya ada di Risalah Coffee. Kopi dulu ya Kak, biar nemu jati dirinya. Biar nyantai. Asik. Biar ngalap. Boleh. Santai Silakan. aja. Oke, chapter dulu nih. Seru ya Gi, 800 orang anak muda, kemudian berbagai cara pandang ya, keanekaragaman berpikir akhirnya dikumpulkan dalam satu wadah. Iya benar. Asik. Terus aku tuh jadi penasaran sih. Ari dulu tuh kan 800-nya ada ya yang tadi sampai kena aparat gitu ya, maksudnya sampai gelut apa kayak gitu kan. Ari itu tuh tujuannya apa sih? Terus maksudnya apakah terinspirasi juga gitu dari ganteng-ganteng serigala gitu kan ada gelut-gelutnya. Oh iya. Betul. Sugan kan jadi terinspirasi atau misalnya udah sekedar karena emang pengen eksistensi aja atau kumaha ya gitu. Tapi menarik ya karena dulu saya tuh waktu SMA, waktu saya SMA saya tuh pernah melihat satu orang satu lagi nongkrong di tongkrongan ada cowok ganteng. Ganteng serigala. Bukan. Ganteng. Pacarnya cantik. Datang ke satu tongkrongan. Dia hormat sama semua. Pas ditanya, ternyata dia suatu pendiri komunitas. Lalu secara nggak sadar, pelan-pelan saya tuh kayak pengen ngerasa kayak gitu. Saya pengen kayak gitu. Ngasih dikagumi ya. Nah yuk kasih kabogonan lulis datang ke tongkrongan salam kabeh. Hormat kabeh. Bawa pananyaan bener kan? Dari situ terus pengen tahuan saya di organisasi pengen cari ilmu gitu. Akhirnya masuk gitu kan. Dengan segala dinamikanya, dengan segala permasalahannya, akhirnya Raka terbentuk dan terbentur menjadi seorang pemimpin. Asik, gitu ya? Ya. Nah, ini Kak, tadi masa sih anak muda berkumpul negatif dan kemudian ayah positif lagi. Ya. Prestasi apa yang diraih selama Raka ngurus ya barudak? Naon sih eta tah? Mungkin kan waktu saya menjabat jadi ketua umum fokusnya di sosial. Saya ketika di sosial sering ketika PPKM gini pandemi datang kebetulan saya masih menjabat saya fokus membantu orang-orang sekitar. Jadi ketika saya membantu itu menjadi suatu kebanggaan bagi saya pribadi dan pengurus saya. Terus kedua sering minimal mewadahi anggota-anggota saya di jalur positif. Walaupun kenyataannya banyak cobaan, cuman saya kembali kepada prinsip saya emang nakal gitu ya, nakal wajar gitu, nakal laki-laki pada saat itu. Cuman saya selalu menekankan kepada anak-anak untuk halo sok bahasa lama gini kan sok puas-puaskan sampai ke suatu saat nanti kalian mau titik balik sok cari nama sok puas-puasin asal jangan terlena gitu kan. Nah situ daripada saat tahun pertama oke lah masih pada tahun kedua ketika kegiatan seperti ulama muda itu terus di organisasi saya juga
di bidang sosial, ketika ada satu anggota yang misalkan ijazahnya ditahan sama serang sekolahna. ya diserang lebih ke Lu sih diserang. kita lebih kita Mediasi ya, mediasi. kita bahwa datang ke sekolahnya membantu agar si ijazah itu dikasihkan kepada anggota kita gitu, dengan persuasi. Asik. Nggak, makanya yang lebih ke cara ngebantu. Ada tuh kan, berarti prestasinya mengadvokasi. Asik, mengadvokasi itu berarti kan membantu apa namanya anak-anak yang memang berkendala dalam administrasi atau berhubungan dengan lembaga ya. Ternyata nggak negatif aja ya, Ya, maksudnya kan kadang orang mikirnya gitu, oh iya mah senang kumpul-kumpul gimana negatif. Jika aku tadi dengan di awal gitu. Nah, kalau misalnya Araka sendiri menanggapi gitu ya kan, orang teh pasti banyak gitu ya, meskipun ada positifnya, kumaha kegiatannya. Gimana cara menanggapi pandangan negatif dari orang-orang gitu ke sini gitu kan? Ya kalau diingat lagi dulu saya awal masuk ke organisasi masyarakat, saya pernah punya cita-cita bahwa image ormas pengen saya rubah. Jadi Mungkin akan sendiri tahu menurut image ormas sekarang gimana. Cuman berat pada kenyataannya emang berat gitu. Karena ya situasional juga sih, kebanyakan cobaan ya yang namanya di jalan itu. Jadi saya melihat fenomena sekarang yang kumpul-kumpul gitu, saya cuma berharap gitu nulisnya naon sih gitu malah itu asik. ini yang aja mah jalan sama positif Asik. Sampai akhirnya ternyata kayak gitu. Tadi alhamdulillah kan ya melihat setelah saya turun habis periode saya digantikan oleh ketua umum baru, si Hikmah MPH ini makin berjalan di jalur positif sampai memberi beasiswa mensekolahkan anggota-anggotanya. asik. Jadi saya juga ngerasa bangga gitu. Cuman mungkin untuk mencapai ke sana harus ada sejarah dulu sebelumnya yang dilewati. Karena ngebangun rumah oke mustahil itu di pondasi kan? Ya. Pondasi mau ujuk-ujuk ada kalau tukang. Tukang mau bisa digawe nah, Raden. Benar. Gitu mungkin ya. Nah, tadi Ki ada pengalaman di mana ada titik balik. Nah, ini yang ingin kita gali ya. Bagus gitu ya. Dari sekian banyak dinamika permasalahan apapun itu akhirnya ada titik balik, pek baong on the track, kemudian kayaknya bakal menemukan titik balik. Nah, kita bagaimana nih titik balik Raka sampai pada akhirnya Raka sadar geus lah nanaonan itu teh gitu. Gimana Ki, apa yang membuat Raka ini menjadi ada titik balik? Terus apa sih titik baliknya gitu? Pertama pada saat itu untuk pengalaman pribadi yang saya alamin, mungkin pada saat itu waktu saya udah menjadi beda status, saya udah menjadi pertama bukan mahasiswa. Karena saya sekarang tadi nalajang, jadi pacaran, menikah. Oh iya benar. Gimana? Dulu pada saat itu kebetulan saya lulus, pasti mikir kan yang namanya saya anak laki-laki pertama. Apakah saya harus seperti ini terus ngurus 800 atau ngurus pribadi atau memikirkan ke depannya saya harus jadi apa dan apa ya disebutnya tuh bahwa menggapai cita-cita saya untuk atau harus gitu ya ada ngurus 800 orang tapi bukan menyalahkan saya dulu. Saya nggak pernah merasa nyesal. Saya bangga pernah melewati pengalaman seperti itu gitu, karena untuk seperti yang Kang Yuda tadi bilang kan terbentuk justru yang negatifnya pasti saya buang. Iya betul. Justru dari situ kita bisa memilah yang negatif buang, positif ambil. Karena dari setiap pengalaman gitu pasti ada hikmahnya ya. Pada saat mungkin dari situ saya merenung gitu, di gunung merenung dan pada akhirnya untuk saya stop di jalanan. Asik. Jadi rumah kan stop di jalanan, mari ke rumah. Tuh oke sih kan. Tapi tadi ya ada titik balik di mana
dia tidak pernah menyesal. Bersyukur Kak, bau nanti orok. Jadi nyicil daripada bau nggak kolot naken. Iya, benar-benar. Banyak kalau kita lihat ya. Nah, tapi yang lebih bersyukur lagi ketika kenakalan itu kita bisa ngambil hikmah, ngambil sisi positifnya. Benar. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Iya. Contoh kamu cek di lapas suka miskin. Itu kita mah anak muda masih bebas. Ya gitu lah ya. Nah, jadi tadi titik balik Raka akhirnya memikirkan untuk ada hal-hal yang oke, saya harus berjuang, saya harus berguna. Dulu saya berguna bagi 800 anak muda dan sekitarnya, dan saya harus berguna untuk saya dan orang tua saya. Gitu mungkin ya Kak? Ya, karena pada ya dari situ selain memikirkan karir saya pribadi saya, itu ada keluarga di rumah gitu yang harus saya banggakan, yang harus saya perjuangkan gitu. Apalagi Harus anak saya pertama senangkan kan, gitu, ya. apalagi saya anak pertama gitu. Tentunya di situ jadi titik balik. Dan kebetulan pada saat itu periode saya habis. Udah habis ya? Dan status saya bukan mahasiswa, karena judulnya juga kan pelajar mahasiswa. Oh iya benar. Dan dari situ regenerasi juga gitu. Dan ya saya berharap saya nitipkan semua anggota saya ke pengurus baru. Dari situ saya pelan-pelan belajar mengenai Kehidupan. Asik. Luar biasa. Mengenai Banyak hal ya. banyak hal. Gimana Gi? Ternyata apa yang kamu pikirkan tadi ya, Iya. ada lah ya sisi hikmah, sisi Ada positif. sisi hikmahnya. Ternyata apa yang kita lihat dari tadi ya kan, namanya masyarakat kadang-kadang negatif, ternyata dalam setiap peristiwa tuh pasti ada positifnya gitu. Ada Dan hikmahnya setiap- ada hikmahnya juga gitu ya, bisa diambil. Bahkan gak cuma buat Araka aja ya, buat aku, terus warga di Salah yang mendengarkan juga pasti ada hikmah gitu dari setiap jadi ini. Keren banget. Luar biasa, anak muda mimpin 800 orang ya. Masih muda gitu. Masih kan. muda. Sampai akhirnya kan ketika Araka keluar juga itu tuh ormasnya gitu ya, jadi apa ya, jadi berkembang ke arah positif juga gitu Lebih ke kan. arah pendidikan tadi ya. Iya gitu. Nah Kak, tadi titik balik tadi ya secara personal. Ya. Berarti kan ada kesadaran bahwa saya itu sekarang adalah bukan lagi mahasiswa, tapi sarjana muda mungkin ya, yang harus mencari kerja dengan seberkas ijazah. Betul. Oke, itu titik balik ketika status diri. Nah, titik balik secara pengalaman, adakah tentang itu? Misalkan tewaku polisi, ya Allah, ya kumaha sih karena aku gitu. Ada nggak titik balik secara pengalaman ya? Untuk pengalaman apa ada? Ada? Atau digebukan Nusa RW gitu? Oh benar. Kapok aja. Pada saat itu ada kejadian di mana berurusan dengan kepolisian. Kebetulan yang ngurus selain organisasi saya, keluarga saya datang. Dari situ orang tua saya sakit setelah mengurus saya di kepolisian. Dari pengalaman itu, pertama dari situ saya mikir, mungkin orang tua saya sakit karena mikirin saya harus kayak gini gitu. Jadi pertama ya, paling utama dorongan pertama udah mulai mikir-mikir gitu. Kayaknya udah cukup deh saya mengurus organisasi ini, karena terus melihat dari status juga, terus melihat dari kondisi pada saat itu gitu. Makanya saya putuskan untuk, dan udah habis periode. Tapi untuk apa namanya memberikan kontribusi ke MP masih ada ya? Masih ada. Komunikasi masih jalan. Ya, Karena tumbuh kembang Raka belajar di situ kan? Ya, kalau bagaimanapun nama saya diangkat juga oleh MP. Nah, Bukannya saya sok hits atau apa, karena saya sebelumnya udah hits. Jadi betul lagi, dia ada prestasi juga. Jadi sebelum dia jadi belum tahu. MPH ya, dia tuh pernah main apa namanya? Ngata-ngata Main siluman. film ya? Kan itu waktu SMK atau setelah jadi MPH? Itu waktu SMA. Masih. SMA kelas 2. SMA kelas 2 aja udah aktif ya. Udah main film. Kadang suka mikir, ya dipikir-pikir orang segala pernah ngalaman. segala Jadi dicabut ya ketua. bener. Jadi ya cuman, tapi kumanya sok kadang mikir, apakah orang
segala kepo atau kurang ada emang niat negatif namanya kan kurang dia juga tapi kumanya paruh gitu. Jadi memang orang tua saya dulu memang kalau misalkan bilang suatu ngejalanin suatu itu ayah nuju nubu terus ayah difokuskan gitu. Jadi acang-acangannya padahal cuman positifnya dari situ saya dijaga apa ya? Aman gitu. Saya waktu kelas 2 udah SMA kelas 2 ke Jakarta kudu malam kudu syuting jadi serigala kemana gitu? Serigala cik kau nggak asik Serigala Utara. Serigala Utara. Ternyata memang dari apa bakat udah ada ya Gi, bakat hoki juga ada keberuntungan itu terus menyertai walaupun di samping itu ada juga ujiannya. Nah akhirnya jadi pelajaran juga ya gitu sampai akhirnya. Nah berarti kan akhirnya Raka sadar bahwa oke, hari ini saya tidak bisa lagi banyak hal bisa dilakukan secara sosial. Terus kontribusi apa yang hari ini Raka bisa berikan khususnya ke MPH yang telah mengangkat nama Raka itu? Kontribusi tentu saya selalu masih banyak anggota yang saya waktu itu pimpin sekarang masih aktif itu malahan menjadi pengurus itu. Jadi saya mau menitipkan waktu saya sertijab saya ke pengurus selanjutnya saya bilang saya nitip di kegiatan charity dan sosial gitu. Kalau misalkan untuk kebutuhan apa-apa saya masih bisa berkontribusi untuk sharing, untuk menjalurkan lewat kemampuan saya dan pengalaman saya sebelumnya. Ya paling itu. Jadi masih mendedikasikan waktunya, pikirannya, ya Kak, khususnya buat anak-anak MPH nih yang ingin tumbuh kembang. Luar biasa Gi, kacang tidak lupa kulitnya. Gitu kira-kira ya. Asik. Bener. Gimana Gi? Terus aku ya jadi pertama makin tercerahkan juga ya. Terus istilahnya setiap apa yang ada di hidup tuh perjalanan terus sebagai tumbuh kembang kita. Terus Araka ini meskipun di situ kayak ada negatif atau apanya, tapi dia tuh tetap nggak lupa sama kacang nggak lupa kulit dan tetap menebar kebermanfaatan kebaikan di situ sampai akhirnya ya tadi organisasinya yang dulu nomor tawuran kayak gitu sekarang mau jadi lebih ke arah positif juga gitu kegiatannya udah nggak kayak gitu lagi gitu itu kan sebuah perubahan yang luar biasa gitu. Jadi betul juga Kak, berarti Raka yang melakukan hari ini adalah merubah dulu diri ya, merubah diri. Terus kemudian ketika saya sedikit demi sedikit mungkin akhirnya saya tebarkan pengalaman saya kepada adik-adik. Saya selalu menekankan gitu, makanya kembali lagi itu. Sekarang saya selalu bilang sama sampai sekarang itu kepada adik-adik saya yang masih di umuran menuju ke sampai ketika mau titik balik pertama itu dan nakalnya di koridor, terus yang ketiga punya berprinsip jadi pada akhirnya tuh mudah-mudahan itu si Bawang menjadi pelajaran ke depannya. Oh, orang bahwa pernah dulu saya pernah seperti ini. Saya berharap ke depannya untuk lebih baik dan positif. Luar biasa Gitu. Hidup di jalanan dan akhirnya banyak titik balik di situ ya. Iya, sampai akhirnya kembali lagi ke rumah. Di rumah kita nggak enak berangkat kayak gitu. Di rumah aja kan. Nah tadi Ska menyoalkan tadi ya spek Bawang mah di koridor. Nah itu gimana maksudnya? Apakah koridor itu yang dimaksud nu jago gelut tetap di tempat gelut atau nu jago gelut nggak sebenarnya mah ulah main catur misalnya cing jago gelut itu gimana Kak? Maksud konsep itu seperti itu nih kan. Kebetulan dulu ketika masalah demi masalah ketika saya menjabat pertama saya tidak pernah musik orang lain. Kita nggak pernah musik ada orang lagi ngumpul di sana nggak enak pun selagi dia mengganggu kita udah dia nggak pernah gitu sampai kita yang mulai duluan dia makanya di suatu setiap kejadian masalah walaupun berurusan sama polisi
kita nggak pernah duluan gitu kan. Kita nggak pernah jadi masalah lah gitu. jadi masalah gitu sebenarnya. Cuma yang namanya hidup di jalan. Dimasalahkan ku Batu. Dimasalahkan ku Batu. Itu kan masalah tapi dimasalahkan. Sekarang kita menghindari gitu kan. Menghindari pasti ada. Terus kita pada saat itu kita cicing gitu kan, nggak diem pasti kan dilawan. Nah akhirnya makan terjadi. Lebih baik mati berjuang daripada mati sia-sia. Nah, maksudnya saya waktu itu juga menekankan bahwa yang salah akan selalu salah, yang benar akan tetap benar. Ini kan udah gimana, udah sakral tuh salah benar gitu. Makanya jangan pernah memulai duluan itu maksudnya. Nah yang bawang koridor teh nya gelut mengelut gitu ya pada saat itu. Tapi tong mimitian itu. Bener-bener. Nah abi mah tenekankeun gitu. Nah sama sekali tenekan seperti itu pada anak-anak saya di Amerika, di organisasi saya. Luar biasa. Kan. Jadi yang dimaksud nakal dalam koridor itu enggak selama mimitian, tapi kalau mereka jual kita beli. Asik. Itu ya. Bener-bener. Gimana Gi? Ada hal yang menurut kamu menjadi inspirasi nggak untuk anak muda nih khususnya ya, dan umumnya mungkin untuk warga Risalah? Ada sih. Kalau buat aku ya nih, ntar abis ini Ayuda boleh nambahin. Pertama nih, kalau misalnya kita ngelihat situasi kayak tadi kan aku awalnya apa sih itu mendingan gerombol ini pokoknya motoran tuh jelas gaje pokoknya malah gitu. Ya kita tuh jangan asal ngejudge gitu, ngelihat dulu aktivitas mereka apa gitu yang pertama. Ternyata kan ada positifnya juga gitu. Yang bisa memang ya istilahnya bisa kita ambil hikmahnya. Dan yang paling penting ketika kita masih di masa muda Cile gitu, dimanapun kita berada gitu kan. Dan selalu muda. Ya harus selalu muda, jiwa muda. Dimanapun kita berada ya kita harus mendebar kebermanfaatan, kebaikan kepada siapapun lingkup yang kita punya. Misalnya kayak Araka, karena dia ada di organisasi ini ya, di organisasi ini dia didik, dia apa ya biar kan ngasuh jeung diasah gitu. Jadi ngasuh sama diasah gitu sampai akhirnya bisa jadi apa ya, bisa jadi lebih baik dari sebelumnya. Itu keren banget sih ya. Udahlah. Ternyata G yang dimaksud serigala itu tidak selamanya negatif ya. Iya. Baik Kak, pesan nih terakhir buat teman-teman yang hari ini masih aktif, kemudian yang masih terlibat dalam aktivitas komunitas, bahkan tidak hanya MPH ya. Pesan apa sih yang ingin Raka sampaikan? Pertama untuk adik-adik saya yang masih sekolah maupun mahasiswa di kampus, saya selalu tekankan jadi laki-laki harus berprinsip, harus bisa bertanggung jawab. Dia kedepannya mau seperti apa, dia jangan menyusahkan orang tua. Dan untuk yang masih di koridor zona nyaman, bernakal-nakal, segeralah selesaikan kenakalannya. Asik. Dan paling itu Pesan berarti pesan itu berangkat dari pengalaman ya kayak pengalaman, bukan pengetahuan. Pengetahuan tinggal dibaca mungkin. Nah mungkin ini buat teman-teman atau warga Risalah yang hari ini berada dalam keadaan itu ya, mudah-mudahan ini sebagai pengingat ya. Iya benar banget buat kita semua. Baik Kak, sukses terus dengan karirnya dan lancar terus dengan MPH-nya. Kalau MPH itu apa naon sih? merah putih hitam. Merah putih hitam. Filosofinya apa? Oh merah tuh lebih ke dari arti warna, lebih ke berani, wanian gitu ya. Kalau putih itu lebih ke suci. Jadi ada namanya penetralan. Kalau dinetrakan Hitam keberagaman dinamakan dengan keberagaman. Baik, sukses ya Kak. Lancar terus. Amin. Lancar terus ya Kak. Ya. Enggak. Ya. Luar biasa Ki, tidak selamanya anak-anak komunitas yang hidup di jalan itu negatif ya. Banyak hal yang kita ambil inspirasinya tadi perjalanan Raka yang pada akhirnya menemukan titik balik, menemukan titik balik. Dan itu nggak semua orang bisa. Oh iya dong, hanya orang tertentu yang bisa mengambil hikmah itu ya. Bener banget. Terus
kira-kira buat warga Risalah yang penasaran siapa aja sih bintang tamu kita berikutnya? Dan kebingungan apa yang akan kita hadirkan? Langsung aja follow Instagram kita di risalah.coffee untuk tahu berbagai macam update-annya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.